Gak apa-apa lah, banyak pokir di masjid, cari pahala dunia akhirat, saya bilang. Saya mualaf, saya bilang. Terima kasih, ini mungkin kesempatan untuk kita ngobrol santai nih dengan info kabar Jambi yang sudah berkenan mampir ke gubuk saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Saya Budiako, lahir dan besar dan insyaallah pun meninggal di Jambi. Intinya keturunan Jambi, putra daerah Jambi, lahir di Koni, sekitar kami keluarga besar tuh di Kampung Manggis. Jadi kalau orang tanya, ada yang tanya Pak Budi ini orang mana? Datuk saya tuh kawan main Datuk almarhum Nurdin Hamzah. Jadi Pak Zulkifli Nurdin, Hazrin Nurdin itu kawan-kawan mamak saya dan paman saya. Jadi Makalam itu di bawahnya tuh tempat main kami bola kaki. Nah, jadi main saya dari Kebun Kelapa, Kampung Enclek, Makalam, Koni. Nah, saya tinggal lahir dan besar di depan asrama polisi. Itu Simpang Jelutung. SD saya Sari Putra, SMP Sari Putra, SMA saya SMK Negeri 2 yang Pasir Putih. Dan S1 saya di Universitas Bina Nusantara. Saya balik ke Jambi tahun 2001. Dan saya wira swasta sampai dengan tahun 2009. Mengenal politik itu pada saat tahun 2004. Sebenarnya waktu mahasiswa reformasi kemarin ada sempat ikut demo. Ya, karena saya tahun 98 saya di Jakarta di Universitas Bina Nusantara. Nah, 2001 balik ke Jambi, wira swasta, trading kayu. Nah, 2009 saya terjun ke politik. 2009 tuh terjun ke politik aktif, dalam arti kata saya ikut pencalonan anggota DPR di kota Jambi. Nah, alhamdulillah waktu pertama kali mencalonkan di Dapil Jambi Selatan, saya memperoleh suara yang cukup signifikan yang di luar dugaan saya. Saya mendapat suara itu 3.843 kalau tidak salah. Suara pribadi saya. Dan itu mengalahkan suara istri almarhum Arifin Manap, Masita. Nah, yang notabene masih istri wali kota pada saat itu. Dan saya berterima kasih karena mendapat dukungan yang sangat luar biasa menurut saya. Baru terjun dapat suara yang ya peringkat 1 atau peringkat 2 kalau nggak salah saya ingat. Intinya saya masuk 1, 2, 3 ya untuk perolehan suara. Nah, dengan modal itulah mungkin saya kan memang suka turun ke lapangan. Pada saat saya turun sosialisasi beberapa lokasi yang saya datangi, banyak juga aspirasi masyarakat yang mereka meminta kalau jadi jangan lupa tolong jaga silaturahmi. Nah, saya kebetulan orang saya ini kan sifat saya ini kan bergaul. Kita sama orang tidak pernah mencari momen ada maunya baru kita dekat dan turun ke masyarakat. Dan alhamdulillah 2009 waktu saya jadi aspirasi masyarakat terutama di daerah Lingkar Selatan dan Palmerah. Pada saat itu saya sosialisasi, mereka bercerita, Pak, kami ini di sekitar kebun sayur Palmerah ujung bandara itu kan tidak ada SD negeri, Pak. Jadi kami ini kalau petani sayur mau sekolah, kalau punya motor, Pak, kalau tidak punya motor kasihan jauh, dia bilang. Wah, saya mendengar itu sedih, cukup prihatin kita kan. Waduh, kan saya bilang, Pak, mohon doa. Kalau saya terpilih, insya Allah kan saya perjuangkan. Nah, pada saat 2009 setelah saya terpilih, kalau tidak salah pada saat 2011 atau 2012, saya menghubungi masyarakat di sekitar sana, mereka memberikan hibah pada pemerintah kota tanah 8 tumbuk pada saat itu. Sehingga, nah, tugas saya lagi, bagaimana di sana bisa dibangun SD. Nah, alhamdulillah berkat komunikasi saya di Komisi 4 waktu itu, sama di kota itu, di bidang pendidikan. Alhamdulillah itu sudah terbangun SD, sehingga membantu untuk menyelesaikan permasalahan
SD untuk teman-teman masyarakat di sekitar Kelurahan Lingkar Selatan dan Palmera. Alhamdulillah hari ini full itu sekolahnya. Dan jadi orang itu dibangun pada periode pertama. Saya menjadi anggota Dewan Kota. Periode pertama. Iya, nah itulah kalau orang tanya, wah Pak Budi ini selama 15 tahun selama ini. Nah, saya cerita dari awal. Karena saya tahu kondisi dan saya selalu menjalin silaturahmi. Saya selalu menampung aspirasi. Jadi saya sehingga tahu apa yang harus saya perbuat. Nah, pada saat itulah saya membangun SD minimal, sudah membantu mereka. Nah, setelah selesai di SD itu kan, ada masalah lagi. Masalah SMA. Nah, kami Jambi Selatan ini. Kecamatan Jambi Selatan, waktu itu belum pemekaran. Ada SMP 6, SMP 20, SMP 4, ada 3-4 SMP. Sementara nggak ada SMA. Nah, ini kan kasihan. Setiap tahun jadi masalah-masalah. Nah, 2014 saya mencalonkan ke provinsi. Terpilih anggota DPD provinsi 2014-2019. Nah, menjadi beban tanggung jawab saya lagi nih, apa yang harus saya buat untuk masyarakat Jambi Selatan. Yang tadi mereka sudah menyampaikan, Pak ini SMA-nya belum ada nih, kasihan gitu. SMA-nya 9 itu masuk Jambi Timur Pak, SMA 2 Jambi Timur Pak, SMA 3 Jelutung Pak, jadi kita nggak dapat sekolah nih Pak, kasihan. Oke. Nah, saya komunikasi sama teman-teman Dignas, kami pemetaan, cari aset Pemprov di mana yang bisa digunakan untuk sekolah. Alhasil kami menemukan SD Pertiwi yang hari ini jadi SMP Bajuri. Ya, dekat kantor Pemuda Pancasila yang hari ini jadi SMA 13. Nah, itu salah satu perjuangan. Jadi saya minta sama teman-teman Dignas ini segera kita bangun sekolah SMA. Sehingga ada 4 SMP negeri tadi bisa linear. Kasihan mereka. Sama, nggak ada ongkos, jauh. SMA 9 Jambi Timur, SMA 2 Jambi Timur Pancakarya, SMA 3 masuk Lutung perbatasan. Kan kasihan. Nah, itulah karya saya membangun SMA 13. Udah masih banyak lagi kita lihat, karena di kota Jambi kalau mengikuti Permendikbud tuh zona tuh nggak ketemu. Beberapa kecamatan belum punya sekolah. Ribut terus. Nah, termasuk di Kota Baru. Saya bilang, saya selalu intens komunikasi sama teman-teman Dignas. Ini dengan jumlah penduduk kota dan sekolah yang setiap tahunnya tamat itu kurang lebih 12.000. Kita harus cepat ada solusi sehingga membantu orang tua. Saya bilang ke mereka ini pingin sekolah negeri bukan karena kualitas saja, kalau mau jujur, karena ada masalah keuangan. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, di sekitar Lingkar Selatan, Palmera, banyak, mohon maaf, saudara-saudara kita yang pekerjaannya buruh harian lepas, petani sayur, yang hari-hari nggak pasti penghasilan mereka. Nah, di situ saya merasakan, saya tahu, karena saya sering berinteraksi ke mereka. Pak, kalau sebulan kami masuk SMA PGRI, SMK PGRI 2, bayar 250.000 Pak. Berat kami Pak. Itulah yang saya rasakan, saya memahami. Jadi segera harus kita perhatikan mereka, jangan sampai mereka putus sekolah. Hampir setiap tahun saya mendapat keluhan. Ini baru beberapa hari yang lalu saya mendapat keluhan, ada satu orang tua yang anaknya tahun kemarin masuk SMK PGRI 2, hari ini tidak bisa bayar uang sekolah. Dan minta tolong dipindahkan ke SMK Negeri 2 Jambi. Tidak sanggup Pak, kami petani sayur Pak. Ini WA baru beberapa hari yang lalu. Jangan sampai anak saya putus sekolah Pak. Sedih tidak? Baru sekolah 8 bulan berarti. Belum setahun. Tolonglah Pak, jangan sampai anakku ini putus sekolah. Nah, ini problem masyarakat. Nah, makanya di momen hari ini yang sebentar lagi kita sama-sama akan mengikuti pilkada. Ya kan? Pilkada, pemilu serentak gubernur, bupati, wali kota. Dan saya melihat hari ini di kota Jambi dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 700.000. Saya orang yang selalu dan sering turun ke masyarakat. Jadi saya hafal dan tahu kondisi masyarakat dan apa yang harus kita perbuat untuk masyarakat. Pertama tadi yang sering saya sampaikan di beberapa pertemuan saya, diskusi saya, bahwasanya di kota Jambi ini sebenarnya tidak baik-baik saja loh. Kita bersyukur di kota Jambi, di provinsi Jambi, orangnya, ya mohon maaf nih, kata orang Jambi, yang penting di rumah ada beras, aman lah. Ya kan?
tidak ada gejolak. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Provinsi Jambi. Sementara kalau kita pikir, dari 700.000 penduduk kota Jambi, ada angka 8% penduduk miskin. Dan itu tertinggi loh, dari 11 kabupaten kota. Beberapa hari lalu kami turun ke Kabupaten Sarolangun. Itu cuma 1,5% dari 300.000 penduduk Kabupaten Sarolangun. Nah, berarti kota Jambi cukup tinggi, 8%, sekitar 57.000. Siapa mereka 57.000 ini? Dan bagaimana pemerintah bisa hadir? Ya kan? Bagaimana mereka bisa merasakan, oh ada loh pemerintah yang membantu kami. Dari sisi apa? Nah, saya selalu mengatakan, saya yakin semua masyarakat, mereka ingin merasakan kesehatan, program dari pemerintah. Bagaimana tadi pendidikan, masalah pendidikan. Bagaimana masalah kesejahteraan mereka. Mereka ingin, oh, Pak, gimana Pak? Saya ngambil sampel. Saya pernah ngobrol sama para tukang ojek konvensional. Saya tanya, duduk, mereka kan tidak tahu saya anggota dewan. Nah, jadi saya bisa mendapatkan informasi yang benar-benar real. Cerita, wah bos, Saro bos hari ini, tarikan kosong dia bilang. Ini keluar rumah beli minyak pas-pasan. Sedih tak kita dengarnya? Kalau mereka tidak dapat penumpang, bagaimana mereka? Bagaimana mereka kalau tidak dapat penumpang makan siang? Ini kan pasti. Keluar dari rumah, sementara anak istri menunggu. Saya sedih merinding saya dengarnya. Bos, minyak pas-pasan ini. Nongkrong, nggak pasti. Saya tanya apa yang pernah dapat? Nggak ada Pak, nggak ada bos dia bilang. Coba kami pengenlah dapatlah ganti oli, ganti ban, ganti rantai. Nah inilah permasalahan. Dalam hati kecil saya mungkin mereka-mereka ini masuk dari 8% tadi. Nah inilah kita berharap ke depan pemerintah hadir untuk mereka. Masih banyak lagi. Saya kalau mau saya ungkap semua siapa-siapa mereka itu ada di pemerintahan sendiri. Saya yakin. Bukan di masyarakat umum. Di dalam pemerintahan sendiri ada. Mungkin pemerintah belum aware ke sana, belum fokus untuk, ataupun belum sadar bahwasanya 8% penduduk miskin di kota Jambi itu ada di lingkungan pemerintah kota maupun provinsi. Pegawai ya? Iya. Pegawai pemerintah. Yes. Saya berani ngomong salah satu contoh nih. Saya sebut bahwasanya pemerintah selalu meminta para pengusaha MP yang ditetapkan hari ini kurang lebih 2,9 juta. Tapi mohon maaf, berapa gaji ataupun honor tenaga PTT di kantor-kantor pemerintah kota maupun provinsi? Di angka 1.250.000, 1,5 juta. Sungguh mohon maaf, itu saya rasa tidak cukup. Bahkan mereka ada yang jauh-jauh menggunakan kendaraan. 1,5 juta. Makan semua di situ. Bensinnya. Wah iya, mereka hanya, Pak, daripada kami malu Pak di rumah ada kegiatan tempat sekolah kami. Menang gaya Pak, menang seragam. Itulah curhatan mereka. Nasib ya. Iya. Jadi inilah kalau kita mau jujur, ya kan? Makanya saya bilang, kita pemerintah juga harus fair dong. Idealnya kita menuntut pengusaha membayar gaji sesuai UMP 2,9 yang ditetapkan. Idealnya pemerintah juga sama. Tenaga PTT yang ada di lingkungan pemerintah sama 2,9. Nah, sehingga sebelum kita menuntut kepada pihak swasta, kita internal kita sendiri dulu. Kita perbaikin. Saya yakin kok para tenaga honor, kalau saya tidak salah di provinsi itu ada sekitar 12.000 tenaga PTT. Ya. Jadi mereka sebenarnya pingin bercurhat-curhat, takut. Mau mengadu tapi takut. Nah, dengan berharap ada pengangkatan. Seperti kemarin ada pengangkatan P3K. Ya kan? Yang jelas hari ini mereka yang penting kami ada kegiatan, ada status, Pak. Kalau masalah kesejahteraan, saya tidak yakin dengan honor 1,5 juta itu cukup.
Bukan tidak mensyukurin. Ya, jangan nanti, tidak bersyukur. Nah, lain lagi yang baru-baru ini terjadi. Para tenaga juru parkir yang ada di kota Jambi, yang belum lama ini merinding saya. Mereka terpaksa mencuri susu di Indomaret. Saya merinding. Saya punya program tadinya. Saya sudah mendata. Ada berapa mereka di kota Jambi ini? Ada 600 tenaga juru parkir yang mereka tidak digaji. Mereka bekerja untuk menarik retribusi pemerintah kota. Tapi mereka tidak mendapatkan BPJS-nya pun belum tentu dapat masalah kesehatannya. Jadi mereka bekerja untuk pemerintah tanpa pemerintah sadari. Tapi pemerintah tidak memberikan honor. Ya, saya punya data ada 600 tenaga juru parkir di kota Jambi di luar pasar. Mereka hanya sistem komisi. Jadi si A dapat satu lane satu hari 10.000, 20.000. Nah, sementara pemerintah kan nggak pikir, ini kan sebenarnya bekerja juga. Dan mereka juga kasihan, saya udah pernah bertanya juga. Itu, kalau mereka sakit bagaimana? Nggak kerja satu hari. Nah, inilah harusnya mudah-mudahan ke depan, pemerintah ke depan bisa memikirkan nasib-nasib mereka. Saya tadi memberi contoh dari tenaga juru parkir yang ada 600 orang di kota Jambi. Kemarin kejadian. Mereka freelance lah istilahnya. Mereka bekerja menarik menarik retribusi untuk kas Pemda. Jadi mereka bekerja sukarela. Dapatlah saya nanti dari upah pungut itu ya, dari dapat berapa sebagian untuk mereka. Nah, intinya mereka ini kan sebenarnya juga perlu diperhatikan. Makanya pada saat kemarin kejadian, dia terpaksa mencuri susu untuk anaknya. Itu yang saya bikin merinding. Makanya ada teman-teman media nelfon saya, jangan hubungi saya, kamu cari tahu rumahnya di mana, saya yang bayar. Alhamdulillah pihak kepolisian dari Polsek Jelutung kalau nggak salah sudah berbuat. Saya pun terima kasih kepada teman-teman yang dari pihak kepolisian ya, yang peduli. Kita jangan mencari kesalahan, kita lihat dulu permasalahan. Makanya begitu ada teman-teman media, saya lihat ini kamu jangan tanya permasalahan, cari tahu apa sebabnya. Siapa dia? Ternyata juru parkir. Nah, itu sudah 600 orang. Ini kesejahteraan mereka di mana? Bagaimana pemerintah? Makanya, mohon maaf, saya bermimpi di dalam visi misi saya manakala saya nanti mendapat kesempatan ikut kontestasi pilkada. Visi misi saya itu pertama masuk kota Jambi ini harus mendapat perlindungan kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesejahteraan. Supaya masalah 8% ini kan berhubungan di 3 aspek tadi. Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Tiga aspek ini kan. Kalau penduduk kota Jambi terjamin kesehatannya, pendidikannya, kesejahteraannya. Ini teman-teman kita juru parkir 600 orang tadi, mereka sudah tidak mikir lagi kalau anaknya sakit. Nunggak BPJS. Hari ini kan kasihan, Pak. Kalau kita nunggak BPJS, kita mau berobat, disuruh lunasin dulu BPJS. Bagaimana saudara-saudara kita tukang parkir tadi, yang mereka satu hari kadang belum tentu dapat. Mereka nunggak itu kan karena mereka sedang kesulitan keuangan. Jangan bikin sedih, tambah sedih, kan gitu. Kedua, jangan sampai mereka tidak punya uang. Tadi, kalau di sekolah swasta yang saya bilang barusan ini 2 bulan nggak bayar SPP, putus sekolah. Ini tidak boleh. Makanya ke depan sebentar lagi mau pilkada, kita harus tahu si kandidat ini visi misinya apa untuk masyarakat Kota Jambi. Tahu kondisi permasalahan, tahu permasalahan Kota Jambi, solusinya apa. Kan gitu. Nah, saya menemukan banyak contoh tadi. Sebenarnya masih ada beberapa contoh lagi ya yang sering saya temukan. Contoh yang kadang-kadang kita lupakan. Mereka ini pahlawan untuk kebersihan lingkungan kita. Para pemulung, tukang sampah. Kita lihat, mereka, mohon maaf sekali lagi, mereka itu saya sedih, itu ngambil sampah, ya kan? Dengan bau, mereka mau bekerja. Berapa gaji? Bagaimana kesejahteraan mereka? Sudah layakkah? Belum.
Ya kan? Sesuai belum. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, mereka-mereka ini. Masyarakat kita, rakyat kita, para juru parkir, para pengemudi ojol tadi, ya kan? Banyak tenaga honor-honor di kota Jambi, di pemerintah provinsi Jambi. Banyak. Jadi intinya sebuah pemerintahan itu, kalau mereka mengelola APBD, mudah-mudahan APBD itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di kota Jambi ada 700.000 penduduk kota Jambi dengan APBD kurang lebih 1,5 triliun. Hari ini masih ada beberapa golongan masyarakat yang, mohon maaf, yang saya sampaikan tadi, mereka belum merasakan seperti yang mereka sampaikan teman-teman ojol tadi. Nggak ada nian Pak nyicip ganti oli setahun sekali, nggak ada selama ini, ya kan? Nah, ada pernah sekali, cuma dari kami ini kan ada berapa orang Pak, 10-20 orang. Ini kita pingin ada perhatian. Setahun sekali jadilah dia bilang. Nah, itu kan. Dapat ganti oli, ganti ban. Nah, lumayan Pak. Kami pengenlah nyicip APBD itu Pak. Dia bilang, kita sama-sama bayar pajak. Itu kan menurut mereka kan. Benar, wajar itu. Kita ini kan sama Pak. Kami rakyat ini kami bayar pajak juga Pak. Ya kan? Cobalah sekali-sekali kami rasakan, dia bilang. Nah, inilah harapan-harapan masyarakat kita. Ya kan? Makanya saya banyak juga, karena saya adanya pasang baliho. Kok baru nongol, apa sih yang sudah diperbuat selama 15 tahun menjadi anggota dewan. Saya bukan tipikal orang yang sedikit banyak, kalau dikit-dikit dipublish supaya orang tahu, enggak. Makanya saya berani ngomong, saya sudah menjalankan. Ambil contoh lagi, ada nggak yang pernah datang ke TPA Talanggulo, ketemu sama pemulung yang di sana? Jumlahnya berapa orang? Saya. Ada 70 orang para pemulung di sana. Bagaimana nasib mereka? Ya kan? Nah, jadi itulah kadang-kadang, ya kalau kadang saya berpikir, bodoh juga saya ini. Harusnya saya diekspos lah, supaya orang tahu. Tapi saya enggak. Yang penting saya berbuat, ya kan? Saya bekerja. Nah, ini menjadi bahan saya. Dan Pak, apa yang sudah dibuat juga di DPR? Di DPR, eksekutif dengan legislatif itu punya perbedaan. Fungsi kami di legislatif jelas pengawasan. Kalau seorang eksekutif, kepala daerah, mereka pengguna anggaran. Uang itu mereka yang atur semua. Program kebijakan ada sama mereka. Jadi yang duit 1,5 triliun itu dengan visi misi mereka, RPJMD mereka, itu yang mereka bagi dari jumlah APBD. Nah, kami memang ada fungsi pengawasan di sana. Nah, makanya saya bilang, kalau saya kepala daerah, sama filosofinya sebagai kita kepala rumah tangga. Duit ini kita bagi kemana? Tentu kalau dalam APBD itu kan untuk gaji pegawai. Kalau rumah tangga kan kita untuk uang dapur, uang lauk pauk. Sisanya tentu untuk kesehatan, pendidikan. Sama kan? Sebenarnya sama, beda. Bedanya hanya kalau pemerintah ini enak, kurang dia boleh minta. Kalau kita karyawan kan tidak bisa. Sebulan 10 juta itulah yang kamu pakai. Nah, jadi enak mengolah pemerintah, memanage, ya kan? Kita kurang, kita bisa APBD kota minta provinsi bantuan, bisa minta APBN. Intinya kita tahu dulu permasalahan kota Jambi, apa yang harus kita perbuat dengan kondisi masyarakat kota Jambi. Jangan kita istilahnya nanti dulu lah baru kita pikirkan. Sudah rugi satu langkah. Maka sebelum kita mau melangkah, sebelum kita mau menjadi atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tentu kita harus paham dulu kondisi masyarakat kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya dalam visi misi saya, dalam program saya sudah menyatakan, ini loh harus dilakukan. Manakala nanti saya diberi kesempatan untuk ikut, dan mudah-mudahan ya, saya tidak pernah dibilang, ini mau kampanye. Saya Budiako tuh selama menjadi anggota DPR tuh selalu siap menerima aspirasi masyarakat, dan saya tidak pernah istilahnya menghindar. Saya selalu memberikan penjelasan, selalu berusaha berbuat. Bahkan saya merasa senang manakala bilang, ada aspirasi masyarakat yang bisa terrealisasi. Itu menjadi satu kepuasan. Ya, contoh nih, dan aspirasi saya banyak
berikan bantuan tempat-tempat ibadah. Jadi manakala besok bulan 9 setelah saya tidak menjadi anggota dewan lagi, saya sholat di masjid A. Oh, ini kenangan pokir saya. Saya sholat ke masjid B. Oh, ini pokir saya. Saya masih punya kenangan. Ya kan? Sampai saya bilang, tidak apa-apa lah, banyak pokir di masjid, cari pahala dunia akhirat, saya bilang. Saya mualaf, saya bilang. Ya kan? Mungkin untuk menutupin yang mungkin selama sebelum saya menjadi mualaf, dengan saya banyak membantu tempat-tempat ibadah. Makanya setiap tahun pokir saya ada ratusan juta untuk bantuan ke tempat-tempat ibadah. Dengan satu harapan apa? Manakala saya tidak jadi anggota dewan lagi, saya lewat di Kota Baru, oh ada musola ini pernah saya bantu, sholat di situ. Oh, saya ke Alam Barajo, oh masjid ini saya pernah bantu. Nah, itulah yang saya rasakan, saya harapkan ke depan. Ya kan, punya kenangan yang ya mungkin ya tadi saya bilang, kalau pahala dunia dapat fisiknya kan, mungkin juga berharap pahala di akhirat dengan membantu tempat-tempat ibadah. Tuh. Oke, terakhir